Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadil Muhtazam, NIM 9021119013. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kali ini saya akan membahas tentang dampak COVID terhadap Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, semenjak COVID ini menyebar ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia, banyak terjadi perubahan di dunia maupun di Indonesia tersendiri. Nah, salah satunya di perekonomian Indonesia semenjak adanya COVID ini menurun. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang terpaksa harus merumahkan atau mem-PHK karyawan-karyawannya bukan tanpa alasan, tapi itu memang harus perusahaan lakukan untuk bisa menutup atau tidak, untuk bisa tidak bangkrut begitu, untuk tidak bangkrut. Selain perusahaan juga itu banyak juga mall, toko, atau seperti perusahaan-perusahaan kecil lainnya begitu yang terpaksa harus tutup sementara, dan itu dapat merugikan mereka dan dapat menurunkan omset mereka begitu. Nah, gara-gara COVID ini juga pengangguran di Indonesia bertambah. Gara-gara COVID ini juga kita jadi lebih sering beraktivitas di rumah, seperti bekerja, terus sekolah juga, beribadah. Bahkan juga baru-baru kita sholat id ada yang di rumah, ada yang di masjid. Kalau di masjid itu pun harus mematuhi protokol kesehatan gitu, seperti pakai masker, hand sanitizer, dan pemeriksaan suhu begitu. COVID ini juga menyebabkan pasar tutup, apalagi semenjak pemerintah memberlakukan PSBB. Nah, pemerintah memberlakukan PSBB ini bukan tanpa alasan. Pemerintah berharap dengan berlakunya PSBB ini pertumbuhan COVID ini bisa sedikit berkurang begitu. Akibat dari PSBB ini ya itu, pasar jadi tutup, terus kios, toko, mall, tempat wisata juga pada tutup untuk sementara begitu, hanya untuk mengurangi pertumbuhan COVID. Ya, semenjak PSBB juga kita punya interaksi sosial tuh sedikit dibatasi begitu. Tidak boleh bersalaman, terus pokoknya tidak boleh pegang barang di luar dengan sembarang begitulah. Itu pun kalau kita pegang dengan sengaja, ya mungkin kita harus cepat-cepat membersihkan tangan kita, cuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer begitu. Semenjak berlakunya PSBB juga ini misalnya kalau seandainya ada toko yang buka begitu, terus antri di kasir, nah mereka memperlakukan jarak 1 meter begitu. Nah, semenjak PSBB juga kita semua tahu sendiri bahwa ekonomi Indonesia tuh sangat-sangat menurun begitu. Karena kegiatan ekonomi itu sangat dibatasi sekali. Bahkan bisa dibilang di beberapa tempat tuh ada yang memang lumpuh total begitu. Namun baru-baru ini pemerintah baru saja mengeluarkan atau menerapkan tentang new normal. Seperti yang kita ketahui itu, new normal itu seperti kayak tatanan baru begitu, karena tatanan baru tapi bukan berarti virus ini sudah hilang. Kita beraktivitas dengan virus ini begitu. Ya seperti itulah. Namun pemerintah juga mengeluarkan protokol yang harus memang dipatuhi oleh masyarakat. Karena pemerintah berharap itu dengan diberlakukannya normal, perekonomian Indonesia tuh mulai
berangsur-angsur membaik begitu. Protokol-protokol yang memang yang harus kita taati itu, kita memakai masker, hand sanitizer, terus kalau kita mau ke toko atau masuk ke mall-mall gitu diperiksa suhu tubuh gitu. Nah, gitu. Ya semenjak pemerintah memberlakukan new normal juga ini, semua seperti perusahaan, mall, baru apalagi tadi tuh tempat wisata itu dibuka kembali begitu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir begitu, agar kita semua bisa melakukan aktivitas dengan seperti semula lagi. Pesan saya untuk kalian semua, ya jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, tetap beribadah, itu yang paling penting, beribadah. Ya mungkin dan jika ingin keluar rumah, pakailah masker yang memang standar kesehatan begitu, bukan masker bengkoang. Ingat ya, bukan masker bengkoang. Ya sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.